Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 18. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Mentinmon, BSc Hans Yangon, MSc PhD USA, Mahasaddhamma Jyotika Daja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon, penerbit Yayasan Hadaya Watu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua Februari 2011, revisi. Bab 12. Hukum karma sangat dalam dan halus. A. Hukum karma yang sangat dalam dan halus. Sejak zaman Thales 624-550 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai bapak filsafat barat, para filsuf sudah menyelidiki unsur nyata yang ada di alam ini. 2600 tahun telah berlalu. Toh mereka belum tahu realitas alam yang paling hakiki yang terjadi dalam 28 bentuk materi yang paling hakiki atau rupa dan 53 bentuk unsur batin yang paling hakiki atau nama sama dengan kesadaran dan 52 faktor-faktor batin. Dalam ilmu ketuhanan yang menggambarkan alam semesta, bumi, manusia, binatang, dan pohon diciptakan oleh makhluk yang maha kuasa, bumi dianggap sebagai pusat dari alam semesta. Tetapi Nicolaus Copernicus 1473 sampai 1543, astronom Polandia, pendiri sistem Kopernikan yang menjadi dasar astronomi modern, menghabiskan seumur hidupnya mempelajari pergerakan bintang dan planet. Tahun 1543, dia menyatakan bahwa adalah matahari, bukan bumi, yang merupakan pusat dari sistem solar, dan bumi hanyalah planet kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Galileo Galilei 1564 sampai 1642, astronom Italia, ahli matematika dan fisika yang penyelidikannya tentang hukum alam meletakkan dasar ilmu pengetahuan percobaan modern, menemukan teleskop, dan mendukung pernyataan Kopernikus. Berlandaskan dasar ilmu pengetahuan percobaan modern yang mereka letakkan, ilmu pengetahuan modern membuat kemajuan dengan lompatan-lompatan yang memantul. Tetapi ilmu pengetahuan modern sampai sekarang tidak bisa menyelidiki unsur batin. Dikarenakan manusia pada umumnya tidak mengerti unsur batin dalam bentuk kesadaran atau cipta dan faktor-faktor batin atau cetasika, mereka akan lebih mengalami kesulitan untuk mengerti hukum karma, yang mana merupakan properti khusus dari kesadaran dan faktor-faktor batin. Disebabkan mereka tidak mengerti hukum alam bahwa karma dan akibatnya benar-benar ada, mereka memegang dengan hati-hati dan mengemukakan bermacam-macam pandangan salah. Mereka yang percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa atau Brahma yang Maha Kuasa mengatakan bahwa Tuhan atau Brahma menciptakan alam semesta, bumi, dan semua makhluk hidup. Dan dia mengatur semua makhluk dan menentukan nasib dan tujuan mereka. Jadi, setiap individu tidak mempunyai kebebasan dan tidak mempunyai hak untuk bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka. Mereka harus menyerahkan diri mereka secara total kepada makhluk yang maha kuasa itu. Kepercayaan ini disebut pandangan Tuhan pencipta yang berkuasa atau Isara Nimana Wada atau pandangan sebab yang salah, Wisama Hetuka Ditti. Beberapa percaya dan memberikan khotbah bahwa kebahagiaan dan penderitaan yang dialami tiap individu pada saat ini ditentukan oleh perbuatannya di kehidupan lampau. Jadi, lagi-lagi tidak ada seorang pun yang punya hak dan kebebasan bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraannya. Pandangan salah ini disebut pandangan sebab lampau atau Pubbe Kata Hetuka Ditti. Beberapa percaya
dan memberikan khotbah bahwa semua kebahagiaan dan penderitaan yang dialami tiap individu pada saat ini terjadi tanpa sebab dan alasan. Demikianlah, untuk mereka yang memegang pandangan salah ini, tidak ada keinginan, usaha, atau kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan atau menghindari suatu perbuatan. Pandangan salah ini dikenal sebagai pandangan tanpa sebab atau ahetuka ditti. Pandangan ini dikhotbahkan oleh Makkhali Gosala, seorang guru besar heretik. Beberapa percaya dan memberikan khotbah pandangan ketidakcakapan perbuatan atau akiriya wada. Menurut pandangan ini, tidak ada karma. Bahkan jika seseorang melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, tidak ada perbuatan yang dilakukan dan tidak ada karma yang muncul. Untuk mereka yang memegang pandangan ini, lagi-lagi tidak ada keinginan, usaha, atau kebutuhan melakukan suatu perbuatan atau menghindari suatu perbuatan karena tidak ada karma baik atau karma buruk yang terjadi. Pandangan ini dikhotbahkan oleh Purana Kassapa, seorang guru besar heretik. Seorang guru besar heretik lainnya, Ajita Kesa Kambala, mengkhotbahkan pandangan nihilisme atau Natthika Ditti. Meskipun pandangan ini mengakui keberadaan perbuatan baik dan perbuatan buruk, pandangan ini menolak akibat dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi dengan berdana makanan, tidak ada manfaat yang akan terjadi. Dengan mendukung dan merawat orang tua, seseorang tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Berbuat kesalahan pada orang tua, seseorang tidak akan mendapatkan hasil buruk apapun. Tidak ada kehidupan yang akan datang. Semua perbuatan baik dan jahat seseorang akan hilang di liang kubur. Setelah mayat dikremasi, tidak ada apapun yang tertinggal. Pandangan-pandangan salah itu tidak berguna dan tidak memberikan manfaat apapun. Mereka tidak mendorong orang untuk melakukan perbuatan baik, tetapi mendorong orang melakukan perbuatan buruk. Mereka akan melempar orang yang berpandangan salah itu ke alam neraka setelah meninggal. Akan tetapi, banyak orang tidak bisa berpikir secara logis, dan mereka percaya pada apa yang dikhotbahkan guru-guru heretik. Ketika ajaran Sang Buddha menghilang, pandangan salah dari para heretik akan tumbuh dengan baik di dunia, hingga Buddha yang akan datang muncul lagi di dunia. Cerita yang luar biasa dari Bodhisatta kita, Jataka Narada, akan menerangkan fakta di bawah ini. B. Jataka Narada menjelaskan bagaimana karma berbuah secara aneh. Di antara dua periode sasana Buddha Kassapa dan Buddha Gotama, Raja Inggati memerintah negeri Mithila di divisi Videha Raja. Dia memerintah negerinya dengan adil dan sesuai dengan 10 peraturan perilaku yang diwajibkan pada seorang raja. Dia sangat mencintai putri satu-satunya, Putri Rusa. Dia membiarkan 500 putri para menteri menemaninya dan tinggal di bangunan berlantai 7 dengan atap berlapis-lapis. Dia juga mengirimkan bunga yang indah, pakaian yang lembut, indah, dan makanan berkualitas padanya setiap hari. Putri Rusa sangat cantik, pintar, dan terhormat. Dia juga mempunyai kumpulan hasil perbuatan baik yang dilakukannya di 100.000 siklus dunia. Raja juga memberinya uang sampai berjumlah 1.000 sebanyak 2 kali dalam sebulan, dan dia menyumbangkan uang itu pada para pertapa, brahmana, dan pengemis. Pada suatu hari bulan purnama di bulan November, sebuah festival bintang diadakan di Mithila untuk menghormati gugusan 7 bintang yang disebut Pleiades atau Kratika, dan seluruh kota dihias dengan indah. Pada hari itu, Raja Inggati mencuci rambutnya, memakai krim kayu cendana pada badannya, memakai pakaian kebesaran penobatannya, dan menikmati makan malam. Kemudian, dia duduk di ruang terbuka di istana dikelilingi para menterinya. Pada saat itu, bulan purnama yang terang tampak di langit yang cerah di sebelah timur, memecah kegelapan malam. "Oh, para menteri, bulan purnama bersinar dengan terang dan malam ini sangat menyenangkan.
Dengan cara apa kita sebaiknya menikmati malam yang indah ini? Tanya raja itu. Menteri Alata yang merupakan Panglima Angkatan Darat yang pertama mengusulkan. Yang mulia, di malam yang indah seperti ini, kita harus mengatur angkatan perang kita dan melakukan peperangan dengan negeri-negeri yang belum kita taklukkan. Menteri Sunama kemudian memberikan usulan. Yang mulia, tidak ada seorang pun yang tidak akan tidak tinggal dengan perintahmu. Hari ini adalah hari Sabat bulan Purnama. Pada malam Purnama yang menyenangkan ini, Yang mulia seharusnya menikmati kesenangan indera yang terbaik, makan bermacam makanan yang lezat, melihat tarian yang indah, dan mendengarkan musik dan lagu yang indah. Menteri Wijaya kemudian mengusulkan pada raja, Yang mulia, tidaklah sulit bagi Yang mulia menikmati kesenangan indera yang terbaik. Pada hari yang istimewa ini, daripada menikmati kesenangan indera, adalah lebih baik menemui pendeta atau brahmana yang terpelajar. Pendeta atau pertapa yang terpelajar dengan pengetahuan yang luas bisa menjernihkan keraguan-raguan yang mungkin Yang mulia punyai. Raja sangat gembira, berkata, Saya suka apa yang Menteri Wijaya usulkan. Kita harus menemui seorang pendeta atau brahmana yang terpelajar. Menteri Alata dengan cepat berkata, Yang mulia, jika Yang mulia berkeinginan menemui seorang pertapa atau pendeta yang terpelajar, ada seorang heretik bijaksana bernama Guna di Taman Rusa dekat Benares. Dia terkenal mempunyai pengetahuan yang luas. Dia masuk dalam garis keturunan Kasapa dan dia tidak memakai pakaian apapun. Dia bisa berbicara berbagai hal yang aneh yang menyenangkan untuk didengar. Guru itu pasti bisa menjernihkan keraguan-raguan Yang mulia. Raja menerima usulan itu. Dia mengendarai kereta kuda yang bersih yang mempunyai bentuk bulan utuh dan ditarik oleh 4 ekor kuda. Dia ditemani oleh menteri-menterinya dan pasukannya. Ketika mereka sampai dekat tempat di mana guru pertapa itu tinggal, Raja turun dari kereta kuda dan berjalan menuju guru itu dengan hormat. Raja bertukar salam resmi dengan bijaksana dan mengajukan satu pertanyaan. Yang mulia Kasapa, bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang tua kita, istri kita, anak laki-laki, dan perempuan kita, orang tua, pendeta, brahmana, dan penduduk? Bukannya menjawab pertanyaan itu, heretik itu menerangkan doktrinnya. Yang mulia, seseorang yang melatih disiplin pertapa atau meditasi tidak akan mendapatkan manfaat yang baik atau hasil yang buruk, sebab tidak ada kehidupan yang akan datang. Pernyataan ini benar, karena siapakah yang bisa datang dari kehidupan yang akan datang ke kehidupan saat ini? Tidak ada orang tua dan guru yang bisa mengajar orang yang tidak beradab. Kita tidak perlu menunjukkan rasa hormat pada orang yang sudah tua. Semua orang kedudukannya sama. Beberapa kaya dan beberapa lagi miskin tanpa alasan apapun. Tidak ada manfaatnya memberikan dana makanan. Orang bodoh yang mendanakan makanan dan orang bijaksana yang menerimanya. Yang mulia, hanya ada 7 unsur yang ada di dunia ini. Mereka adalah api, tanah, air, udara, kebahagiaan, penderitaan, dan kehidupan. Hanya unsur-unsur ini yang kekal. Membunuh dan menyiksa tidak terjadi. Jika seseorang memotong kepala orang lain dengan sebuah pedang yang tajam, pedang itu menembus 7 unsur itu. Tidak ada pembunuhan yang dilakukan. Karena pembunuhan tidak terlibat. Bagaimana mungkin ada hasil buruk dari suatu perbuatan buruk? Semua manusia akan otomatis menjadi suci ketika 84 siklus dunia berlalu. Selama 84 siklus dunia belum selesai, seseorang tidak bisa menyucikan dirinya dengan cara mengendalikan perbuatan dengan badan, perbuatan dengan ucapan, dan perbuatan dengan pikiran, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Meskipun seseorang banyak melakukan perbuatan baik,
dia akan otomatis menjadi suci ketika 84 siklus dunia selesai. Semua makhluk hidup hanya bisa hidup sampai 84 siklus dunia. Setelah waktu itu, tidak ada makhluk apapun yang mengalami kehidupan lagi. Seperti lautan yang tidak bisa melewati pantai. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati waktu itu. Percaya bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk tidak memberikan akibat apapun dan membunuh seseorang dianggap tidak membunuh adalah sangat berbahaya. Dengan kepercayaan ini, tidak ada seorang pun yang peduli melakukan perbuatan baik dan orang akan melakukan perbuatan buruk dengan bebas. Akibatnya, dunia bukan tempat tinggal yang aman untuk hidup dan umat manusia akan hancur. Hanya mengetahui satu kehidupan lampau, seseorang tidak bisa mengerti hukum karma. Menteri Alata mendukung pernyataan dari heretik Kassapa dengan mengatakan, "Apa yang Mulia Kassapa katakan adalah benar. Saya ingat kehidupan lampau saya. Saya seorang penjagal binatang yang kejam bernama Pinggala di Benares. Saya melakukan banyak perbuatan buruk dengan membunuh sapi, lembu jantan, babi dan kambing. Ketika saya meninggal dari kehidupan itu, saya terlahir dalam keluarga panglima angkatan bersenjata. Sekarang saya menjadi menteri di Mithila. Jadi tidak ada akibat dari perbuatan buruk." Menteri Alata tidak mengetahui kehidupan lampaunya yang kedua, yang mana dia banyak melakukan perbuatan baik. Karena karma baik ini, dia dilahirkan di dalam keluarga panglima angkatan bersenjata dalam kehidupan ini. Karma-karma buruknya yang dia lakukan di kehidupan lampau pertamanya masih belum mendapatkan kesempatan berbuah. Mereka tetap ada di arus batin seperti bara api yang ditutupi abu. Mereka akan membuahkan hasil yang mengerikan pada saat yang tepat. Pada saat itu, seorang budak miskin bernama Bijaka menghormat Kassapa dan mematuhi peraturan perilaku hari Sabat. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kassapa, dia menangis dengan sedih. Ketika ditanya oleh raja mengapa dia menangis, dia memberikan jawaban, "Yang mulia, saya juga bisa mengingat kehidupan lampau saya. Saya seorang yang sangat kaya bernama Bhawa di negeri Saketa. Saya hanya melakukan perbuatan baik, memberikan dana makanan, dan mematuhi aturan moralitas. Saya tidak ingat bahwa saya pernah melakukan perbuatan buruk. Ketika saya meninggal, saya berada di rahim seorang ibu yang merupakan seorang budak, seorang pembuat tembikar di Mithila. Jadi saya terlahir sebagai budak yang miskin. Meskipun saya miskin, saya memberikan setengah makanan saya pada orang yang kelaparan. Saya selalu melaksanakan aturan moral hari Sabat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan buruk seperti menyiksa orang lain atau mencuri milik orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan Menteri Alata, perbuatan baik saya tidak menghasilkan buah yang baik. Saya seperti seorang pemain dadu bodoh yang selalu kalah dalam permainan. Sedangkan Menteri Alata seperti seorang pemain dadu pintar yang selalu menang dalam permainan. Ketika saya tidak bisa melihat jalan untuk terlahir di alam-alam berbahagia, saya menangis setelah mendengar kata-kata yang mulia Kassapa. Bijaka dulu seorang petani pada zaman Buddha Kassapa. Dia pergi ke hutan mencari sapi jantannya yang hilang. Seorang biku sedang kebingungan mencari jalan di hutan itu dan bertanya pada petani itu untuk menunjukkan jalan yang benar. Karena petani itu mengkhawatirkan sapi jantannya yang hilang, dia diam tidak menjawab. Ketika biku itu bertanya lagi, dia menjadi marah dan mengatakan, "Apakah kamu anak seorang budak? Kamu berbicara dengan kasar. Kamu pasti anak seorang budak." Begitulah dia melakukan perbuatan buruk yang serius. Tetapi ketika petani itu meninggal, karma buruk itu tidak mendapat kesempatan berbuah. Dia tetap tinggal tidak aktif di arus batinnya. Karena karma baiknya menghasilkan kehidupan di alam berbahagia, dia menjadi orang kaya bernama Bhawa pada kehidupan selanjutnya. Meskipun dia banyak melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya sebagai Bhawa,
Karma-karma baik ini tidak mempunyai kesempatan berfungsi sebagai karma berdaya hasil setelah kematiannya. Karma buruk berbicara kasar pada biku ketika dia menjadi seorang petani yang sedang mencari sapi jantannya yang hilang di hutan, bertindak sebagai karma berdaya hasil. Dikarenakan bijaka tidak mengetahui hal ini, dia mempunyai gagasan yang salah bahwa perbuatan baik tidak mengakibatkan hasil yang baik. Setelah mendengar cerita Alata dan bijaka, Raja Ingati percaya pada ajaran Kasapa bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk tidak mengakibatkan apapun. Dia menganggap Kasapa sebagai gurunya dan memutuskan untuk menikmati kesenangan indera sebanyak mungkin. Seperti yang dikatakan Kasapa bahwa menghormat para pertapa dan brahmana tidak membuahkan hasil apapun. Raja itu juga tidak menghormat Kasapa lebih lanjut. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Kasapa dan kembali ke kerajaan. Perbuatan buruk menjadi berlipat kali karena pandangan salah. Sejak Raja Ingati menerima pandangan salah itu, dia menghentikan acara memberikan dana makanan pada pendeta, brahmana, dan pengemis setiap hari, dan menghancurkan pavilion yang dipakai mendanakan makanan di 4 pintu gerbang kota dan di tengah-tengah kota. Dia membiarkan ketiga menteri utama, Wijaya, Sunama, dan Alata, mengatur semua urusan rumah tangga dan administrasi, dan membiarkan mereka mengambil keputusan masalah hukum. Untuk dirinya sendiri, dia hidup dengan bebas menikmati kesenangan indera sebanyak mungkin. Meskipun dia mempunyai banyak ratu yang cantik dan pelayan perempuan, dia dengan paksa mengambil gadis cantik yang diawasi orang tuanya dan istri orang lain yang disukainya. Sebelumnya, dia mengatur kerajaannya sesuai dengan 10 peraturan perilaku yang diwajibkan pada raja. Seluruh negeri damai dan senang. Sekarang, karena raja melakukan perbuatan buruk, para menteri dan pejabat juga melakukan perbuatan buruk. Begitulah, seluruh negeri berada dalam kekacauan yang hebat, penuh dengan ketakutan dan ketidakpuasan. Pelayan Putri Rusa mendengar berita buruk itu dan memberitahu putri itu. Putri raja marah dan sangat tidak senang. Dia mempertimbangkan sebagai berikut. Mengapa ayah menanyakan pertanyaan untuk menjernihkan keraguan-raguannya pada seorang heretik yang tidak bermoral, tidak tahu malu, dan tidak takut berbuat buruk dan tidak berpakaian? Mengapa dia tidak bertanya pada pendeta dan brahmana yang mempunyai dasar moralitas dan berlatih meditasi? Saya satu-satunya orang yang bisa mengenyahkan pandangan salah ayah dan membuatnya mempunyai pandangan benar. Sebelum kehidupan saat ini, ketika saya sebagai makhluk dewa, saya bisa mengetahui 7 kehidupan sebelumnya dan 7 kehidupan yang akan datang. Tapi saat ini bukan waktu yang tepat bagi saya menemui ayah. Seperti biasa, saya pergi bertemu ayah 1 hari sebelum bulan purnama. Saya akan meminta uang hingga berjumlah 1000. Ayah akan mengatakan pandangan salahnya. Kemudian saya akan membuatnya meninggalkan pandangan salah ini. Putri Rusa melakukan suatu percakapan bermoral pada ayahnya. 1 hari menjelang hari bulan purnama, Putri Rusa berpakaian dengan rapi, memakai perhiasan, dan ditemani 500 pelayannya pergi menghadap ayahnya. Anakku tercinta, apakah kamu baik dan berbahagia? Apakah kamu menikmati hidup di istana berlantai 7 dengan atap yang berlapis-lapis itu? Apakah kamu berenang di kolam yang ada 5 macam bunga lotus? Apakah kamu mendapatkan baju yang indah dan makanan yang baik setiap hari? Apakah kamu membuat kalungan bunga dan memakainya? Tanya raja itu. Terima kasih, ayah. Saya mendapatkan semuanya atas kejayaan dan cinta kasih ayah. Besok adalah hari pemujaan yang mana para dewa berkumpul. Tolong berikan saya uang sebanyak 1000. Saya akan mendermakannya pada para pertapa, brahmana, dan pengemis. Anakku tercinta, tidak ada manfaat apapun melakukan derma.
Ini hanya menyia-nyiakan uangmu saja. Jangan mematuhi peraturan hari Sabat karena tidak mempunyai manfaat. Jangan cari perkara dengan berpuasa setelah tengah hari. Ketika saya bertemu guru heretik Kasapa, anak laki-laki seorang budak perempuan menangis dengan sedih setelah mendengar khotbah dari Yang Mulia Kasapa. Anakku tercinta, nikmatilah kesenangan indera sepanjang hidupmu. Ayah tercinta, mereka yang bergaul dengan yang bodoh akan menjadi bodoh. Menteri alata dan orang miskin bijaka menjadi bodoh karena mereka bergaul dengan heretik bodoh Kasapa. Tetapi ayah bijaksana dan pintar. Ayah bisa mempertimbangkan apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Mengapa ayah menghormat heretik Kasapa seperti Menteri Alata dan bijaka lakukan? Mereka semua mempunyai pandangan salah. Ayah tercinta, jika heretik Kasapa mengatakan bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk tidak membuahkan hasil apapun, mengapa dia sendiri menjadi seorang pendeta? Orang bodoh yang percaya bahwa semua makhluk hidup akan otomatis menjadi suci dan bebas dari sangsara setelah 84 siklus dunia selesai, akan menghancurkan orang yang mempunyai kegelapan batin itu. Orang-orang bodoh ini tidak bisa membebaskan dirinya dari pandangan salah. Ini sama seperti seekor ikan yang tidak bisa lepas dari pancing ketika tersangkut padanya. Ayah tercinta, saya akan menceritakan contoh lain pada ayah. Pedagang menaruh barangnya sedikit demi sedikit ke dalam kapal selama perjalanannya. Ketika tumpukan barang terlalu berat, kapal akan tenggelam di sungai. Begitu pula orang bodoh yang mengumpulkan banyak perbuatan buruk sedikit demi sedikit, sehingga muatannya menjadi berat, akan tenggelam ke neraka. Selama pengumpulan perbuatan buruk belum menjadi cukup berat, Menteri Alata akan menikmati kedudukannya saat ini dengan dukungan perbuatan baik yang pernah dia lakukan di kehidupan-kehidupan lampaunya. Ketika karma-karma baik itu berakhir, Menteri Alata akan terlempar ke neraka. Ayah tercinta, orang miskin bijaka mengumpulkan perbuatan baik sedikit demi sedikit. Dia menikmati jalan menuju ke alam-alam dewa. Kehidupannya saat ini sebagai seorang budak karena suatu perbuatan buruk yang pernah dilakukan di kehidupan lampaunya. Ketika akibat perbuatan buruknya berakhir, bijaka akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia, asalkan dia tetap memegang pandangan benar dan berhenti memuja Kasapa. Ayah tercinta, jika seseorang bergaul dengan seorang yang mempunyai pandangan salah dan praktek yang salah, dia akan ternoda dengan kebiasaan yang jahat. Begitu pula yang bijaksana, yang takut akan perbuatan buruk, tidak akan berkumpul dengan orang yang jahat. Jika seseorang membungkus ikan busuk dengan daun, daun itu akan berbau busuk. Sebaliknya, bila seseorang membungkus bunga yang berbau harum dengan daun besar, daun itu akan berbau wangi. Begitulah para bijaksana hanya akan berkumpul dengan orang bijak dan jujur. Mereka tidak akan bergaul dengan orang bodoh dan jahat. Teman yang bodoh dan jahat akan membawa kita ke neraka. Orang bijak, jujur, akan membawa kita ke alam yang membahagiakan. Ayah tercinta, dalam kehidupan sebelumnya, saya adalah dewi yang melayani Dewa Saka. Pada kehidupan itu, saya bisa melihat 7 kehidupan lampau dan 7 kehidupan yang akan datang. Ketika saya berkelana dalam sangsara dulu, saya adalah anak seorang tukang emas dalam salah satu kehidupan di kota Raja Gaha. Dalam kehidupan itu, saya bergaul dengan seorang teman yang jahat, dan saya banyak melakukan perbuatan buruk. Saya dengan paksa menculik istri orang, dan melakukan perbuatan seks yang salah. Perbuatan buruk itu tidak menimbulkan akibat ketika saya meninggal. Dia tetap ada di arus batin seperti bara api yang ditutupi abu. Sebuah perbuatan baik membuahkan hasil sehingga saya terlahir sebagai seorang anak laki-laki seorang kaya di negeri Kosambi. Dalam kehidupan itu,
Saya bergaul dengan seorang teman yang bijaksana, dengan banyak pengetahuan, sehingga saya melakukan banyak perbuatan baik. Saya mematuhi peraturan perilaku Sabat. Tetapi ketika saya meninggal, karma-karma baik ini tidak mempunyai kesempatan berbuah. Mereka tetap ada, tapi tidak aktif seperti pot emas yang tenggelam di sumur. Ketika orang kaya itu meninggal, perbuatan jahat para dara, yaitu melakukan perbuatan seks yang salah dengan istri orang lain, membuahkan hasil. Saya terlahir di neraka Rowura dan dibakar di besi mendidih di pot besar untuk waktu yang sangat lama. Saya sangat menderita dan kesakitan, sehingga saya tidak bisa berbahagia meskipun untuk waktu yang singkat saja. Ketika saya bisa keluar dari neraka, saya terlahir sebagai anak jantan kambing di negeri Binnagata. 2 testis kambing itu diambil sebagai akibat lanjutan dari perbuatan buruk melakukan perbuatan seks yang salah. Karena kambing itu kuat, dia harus membawa barang yang banyak pada punggungnya dan juga harus menarik kereta berat. Ketika saya mati dalam kehidupan sebagai kambing, saya terlahir sebagai monyet jantan di sebuah hutan yang dalam. Begitu saya terlahir sebagai seekor monyet, ibu membawa saya pada raja monyet yang langsung menggigit testis saya. Ini juga kelanjutan dari akibat karma buruk lampau melakukan seks yang salah. Ketika saya mati dari kehidupan sebagai monyet, saya menjadi sapi jantan di divisi Dasana. Sapi jantan ini lagi-lagi dikebiri, yaitu testisnya diambil. Ini juga kelanjutan dari akibat perbuatan buruk lampau melakukan seks yang salah. Ketika saya mati dari kehidupan sebagai sapi jantan, saya terlahir bukan sebagai orang laki-laki dan juga bukan seorang perempuan, tetapi sebagai seorang yang jenis kelaminnya tidak jelas di sebuah desa di suatu keluarga kepala desa di divisi Waji. Lagi-lagi ini adalah akibat lanjutan dari perbuatan buruk lampau melakukan seks yang salah. Ayah tercinta, ketika saya mati pada kehidupan dengan jenis kelamin yang tidak jelas, saya lalu menjadi sesosok dewi di Taman Nandawana pada alam dewa Tawatingsa. Saya seorang pelayan dari Saka, terampil menari dan menyanyi. Dalam kehidupan itu, saya mengetahui 7 kehidupan lampau dan 7 kehidupan yang akan datang. Pada kehidupan itu dan di 7 kehidupan yang akan datang, saya dikaruniai dengan kebahagiaan. 7 kehidupan yang akan datang terdiri dari 6 kehidupan sebagai perempuan dan 1 kehidupan sebagai sesosok dewa yang berpengaruh. Ayah tercinta, umur saya 16 tahun yang mana merupakan waktu sangat pendek di alam-alam dewa. 100 tahun umur manusia setara dengan 1 hari di Tawatingsa. Ayah harus mencatat bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk tidak lenyap. Mereka selalu mengikuti pelakunya sama seperti bayangan seseorang yang selalu mengikutinya. Ayah tercinta, jika seorang laki-laki berharap menjadi seorang laki-laki dalam setiap kehidupannya, dia harus menghindari seks yang salah dengan istri orang lain. Sama seperti seorang laki-laki yang sudah mencuci kakinya akan menghindari lumpur. Jika seorang wanita berharap menjadi seorang laki-laki di kehidupannya yang akan datang, dia harus melayani suaminya dengan setia seperti seorang budak. Ayah tercinta, jika seseorang berharap menikmati kehidupan manusia yang berbahagia dan kehidupan alam dewa yang berbahagia dengan pelayan yang banyak, dia harus menghindari semua perbuatan buruk dan melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin, mengendalikan perbuatan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Mereka yang dikaruniai dengan kekayaan, kemewahan, dan pelayan adalah teman atau pelaku perbuatan baik di masa lampaunya. Ayah tercinta, ayah mempunyai banyak ratu yang cantik dan pelayan perempuan secantik makhluk di alam dewa. Maukah ayah memikirkan mengapa ayah bisa mempunyai mereka semua?
Putri rusa melakukan percakapan yang mengandung moralitas dengan ayahnya sepanjang hari dan malam dengan tujuan agar ayahnya meninggalkan pandangan salahnya dan memegang pandangan benar. Meskipun dia sudah memberikan banyak alasan yang masuk akal dan contoh-contoh yang baik, termasuk kehidupan-kehidupannya untuk menunjukkan bagaimana keanehan karma bisa memberikan akibat, raja itu tetap tidak mau melepaskan pandangan salahnya. Sebagaimana layaknya seorang tua yang senang mendengarkan ucapan anaknya, begitu pula raja itu sangat senang mendengarkan ucapan menyenangkan dari anaknya tercinta, tetapi dia tidak mau melepaskan pandangan salahnya. Penduduk sangat senang pada hari itu karena mereka mendengar berita baik bahwa putri rusa akan membujuk raja untuk melepaskan pandangan salahnya dan memerintah negeri dengan adil untuk kesejahteraan semua penduduk. Mereka menunggu dengan pengharapan yang besar. Brahma Narada memberikan khotbah. Meskipun dia tidak bisa membuat raja melepaskan pandangan salahnya, putri rusa tidak menyerah dengan usahanya. Dia merangkapkan kedua telapak tangannya dan mengangkat ke atas kepalanya dan menghormat pada semua arah sambil mengatakan permintaan sebagai berikut. Di dunia ini ada pendeta, pertapa, dan brahmana yang melaksanakan peraturan moral dan melakukan meditasi. Mereka bisa dipercaya dan dihormati oleh manusia. Semoga mereka datang ke tempat ini dengan mempertimbangkan kebajikan moral saya dan keteguhan saya pada kebenaran. Dengan kemampuan dan kekuatan Anda, tolong sampaikan pada ayah saya, Raja Ingati, agar dia melepaskan pandangan salahnya dan memerintah negeri ini dengan adil untuk kesejahteraan dan kekayaan semua penduduk. Pada saat itu, Bodhisatta Gautama adalah sesosok Brahma bernama Narada. Ini sifat dasar dari semua bodhisatta untuk mengembangkan cinta kasih pada semua makhluk dan belas kasih melihat ke seluruh dunia untuk melihat orang dengan sifat yang baik dan orang dengan sifat yang buruk. Ketika Brahma Narada melihat ke dunia, dia mendengar permintaan putri rusa. Dia juga tahu bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa menghindarkan Raja Ingati dari pandangan salahnya dan membuatnya memegang pandangan benar. Dia memutuskan harus turun ke alam manusia untuk menganugerahkan kebahagiaan pada raja dan penduduk. Dikarenakan orang menghormat pendeta dan pertapa pada saat itu, Brahma Narada merubah bentuknya sebagai pertapa yang menarik dan agung. Dia datang dari udara dengan badannya yang bercahaya terang seperti bulan purnama. Dia masuk ke istana cendana dan berdiri di langit di depan Raja Ingati. Putri rusa menghormat pada pertapa itu. Raja Ingati tidak bisa berdiam di singgasananya karena kekuatan pertapa itu. Dia turun dari tempatnya dan bertanya pada pertapa itu, "Yang mulia pertapa, wajah Anda menarik seperti makhluk alam dewa dan badan Anda bersinar seperti sinar rembulan menerangi semua tempat. Dari mana Anda berasal? Siapa nama Anda?" "Yang mulia, saya datang dari alam dewa, membiarkan badan saya bersinar ke semua arah seperti sinar rembulan. Saya dikenal sebagai Narada atau sebagai Kassapa." "Anda bisa berjalan di udara dan berdiri di langit. Ini sangat menakjubkan dan mengagumkan, Yang Mulia Narada. Bagaimana Anda mencapai kekuatan yang ajaib ini?" "Yang mulia, di masa lampau saya melaksanakan 4 dhamma, yaitu berucap benar, menyelidiki kebenaran alam, mengendalikan ke-6 indera, dan memberikan dana. Dikarenakan perbuatan-perbuatan baik ini, saya mendapatkan kekuatan ajaib ini. Dikarenakan perbuatan-perbuatan baik itu, saya bisa mencapai semua keinginan saya dengan pikiran." "Yang mulia pertapa, Anda berbicara dengan penuh percaya diri tentang akibat perbuatan baik. Jika perbuatan baik benar-benar memberikan akibat yang baik, tunjukkan pada saya dengan jelas." "Yang mulia,
Anda memberikan penghormatan yang banyak pada keraguan-raguan Anda. Sampaikan keraguan-raguan Anda. Saya akan menjernihkan keraguan-raguan Anda dengan alasan, dengan sebab dan akibat dalam banyak cara. Yang Mulia Pertapa, saya akan menanyakan satu pertanyaan. Jawablah dengan benar. Orang mengatakan bahwa dewa ada, dunia saat ini ada, dan dunia akan datang ada setelah kematian. Apakah pernyataan-pernyataan ini benar? Yang Mulia, adalah benar bahwa dewa ada, orang tua ada, dunia saat ini ada, dan dunia yang akan datang setelah kematian ada. Dikarenakan manusia mempunyai nafsu, melekat pada kesenangan indera dan kegelapan batin, mereka tidak bisa melihat dan mengetahui kehidupan yang akan datang setelah kematian. Yang Mulia Pertapa, jika Anda percaya bahwa ada rumah untuk mereka yang meninggal di dunia yang akan datang, pinjamkanlah pada saya 500 koin perak. Ketika saya ada pada dunia berikutnya setelah meninggal, saya akan mengembalikan pada Anda 1000 koin perak. Kata raja bercanda pada pertapa itu. Yang Mulia, jika Anda jujur, orang yang tahu berterima kasih dengan moral yang baik, saya akan meminjamkan 500 koin perak. Tetapi Anda kasar dan jahat, mempunyai pandangan salah. Anda akan terlahir di neraka setelah kematian, tanpa uang. Siapa yang akan pergi ke neraka dan meminta 1000 koin perak dari Anda? Yang Mulia, di alam manusia, orang bijaksana hanya akan meminjamkan uang kepada orang yang jujur, yang mempunyai kebijaksanaan, moralitas, rajin, dan tahu berterima kasih. Mereka pasti akan membayar hutang dengan bunganya. Hanya orang seperti itu yang diterima untuk meminjam uang ketika mereka memerlukannya. Ketika Brahmana Rada menekan Raja Ingati dengan perkataannya, raja itu tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terdiam. Bodhisatta Brahma membiarkan semua penduduk di Mithila yang mana lebarnya 7 yojana atau 56 mil mendengar apa yang dikatakannya dengan kekuatan supranaturalnya. Penduduk sangat gembira mengetahui Brahma yang kuat ini akan membebaskan raja dari pandangan salahnya. Demikianlah saya akhiri video part 18 ini. Pada video part selanjutnya, pada video part 19, saya akan membacakan sisa dari bab 12 ini, sekaligus mengakhiri pembacaan buku Karma Pencipta Sesungguhnya. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang